Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Faruzi, BP 19108526 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kebijakan Rusia dalam Pembatasan Pasokan Gas ke Negara-Negara Eropa. Yang pertama yaitu latar belakang. Konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak terhadap tatanan dunia internasional seperti terjadinya krisis pangan, keterbatasan energi, terjadinya inflasi dunia, dan pertumbuhan ekonomi global yang dimana Bank Dunia mencatat terjadinya penurunan dari 4,1% menjadi 2,9%. Dampak yang dialami Eropa yaitu keberlangsungan kebutuhan pasokan gas menjadi terganggu yang hampir semua negara-negara Eropa merasakannya. Bagi Rusia, dampaknya itu banyaknya sanksi atau kecaman oleh negara barat ke Rusia karena invasi yang dilakukannya ke Ukraina ini. Hal ini membuat Rusia menerapkan kebijakan dalam pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Rusia dalam mendistribusikan gas hampir ke seluruh negara-negara Eropa dengan menyebarkannya melalui pipa saluran gas dengan total panjang hampir 171.200 km dan salah satunya distribusikan melalui pipa gas milik Ukraina. Semenjak adanya penerapan kebijakan dalam pembatasan pasokan gas negara Eropa, pendistribusian gas ke negara Eropa oleh Rusia mengalami penurunan. Dalam menerapkan kebijakan pembatasan pasokan negara-negara Eropa, memberikan dampak pada perekonomian Rusia yang mengalami kerugian. Rusia mengalami kerugian dari hasil penjualan gas, di mana pendapatannya tidak sama dengan sebelum adanya konfliknya dengan Ukraina. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Pada bulan Februari 2022, Rusia melakukan invasi ke Ukraina sekaligus menandai peningkatan 8 tahun konflik Rusia-Ukraina. Setelah invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina membuat banyak negara barat mengecam aksi Rusia dan menyudutkan Rusia atas invasi yang dilakukannya tersebut. Rusia yang merasa tersudutkan atau tindakan negara-negara barat ini membuat kebijakan dengan membatasi pasokan gas ke negara-negara Eropa. Namun kebijakan yang dibuat Rusia ini berdampak pada Rusia itu sendiri, di mana terjadinya kerugian yang secara tidak langsung dirasakan oleh Rusia karena Eropa adalah pasar impor terbesar Rusia dalam pendistribusian gasnya. Rusia yang menerapkan kebijakan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa secara otomatis akan kehilangan pasar impornya sekaligus pendapatan dan dari hasil penjualan dan pengeksporan gasnya selama ini tentunya akan berkurang dari sebelum adanya invasi yang dilakukan ke Ukraina. Yang ketiga, pertanyaan penelitian yaitu mengapa Rusia membatasi pasokan gas ke negara-negara Eropa walaupun Rusia mengalami kerugian. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Rusia menerapkan kebijakan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Yang kelima, manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terkait pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Yang kedua, manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi terkait topik yang sama dan dapat menjadi acuan dalam melihat negara-negara besar dalam menerapkan kebijakannya. Yang keenam, kajian pustaka. Yang pertama, Geopolitik Ukraina terhadap Rusia dan Eropa yang ditulis oleh Randy Bianbamastya. Yang kedua, Rusia-Ukraine 2022 War, a review of the impact of Russian-Ukraine crisis on the USA, UK, Canada, and Europe yang ditulis oleh Mbah R.I. dan Wasum GF. Yang ketiga, The Ukraine Crisis, Why and What Now yang ditulis oleh Robert Hunter. Yang keempat, The Economic Cost of the Russian-Ukraine Conflict yang ditulis oleh Yana Liadze, Corrado Macchiarelli, Paul Mortimer Lee, dan Patricia Sanchez Joanio. Yang kelima, Implication of the Russian-Ukraine War for Global Food Security yang ditulis oleh Muhammad Behnasi dan Mahmud El-Haibi. Yang ketujuh yaitu kerangka konseptual. Saya memakai kerangka konseptual Economic Statecraft, di mana Economic Statecraft ini muncul sebagai sebuah konsep dari teori kekuatan struktural. Dalam ekonomi politik, strukturalisme adalah sebuah paham penolakan atas berbagai ketimpangan yang struktural sebagai ketidakadilan sosial ekonomi berdasarkan pandangan neoklasik yang berdasarkan pada kepentingan pribadi, mekanisme pasar, persaingan yang ketat. Strukturalisme dikembangkan oleh Susan Strang yang dikenal dengan structural power, di mana negara-negara dunia didominasi oleh negara tunggal yang memiliki kekuatan dan
kekuasaan dalam mengontrol bahan mentah, modal pasar, dan produksi barang-barang berharga. Menurut David E. Baldwin, ekonomi statecraft diartikan sebagai penggunaan instrumen negara oleh pemegang kekuasaan politik untuk mencapai kepentingan luar negerinya, di mana negara-negara great power dapat menggunakan sarana ekonomi dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Baldwin juga menjelaskan dalam ekonomi statecraft bahwa statecraft adalah suatu aksi yang sudah direncanakan dari suatu negara untuk mengubah external environment, baik kebijakan atau perilaku negara lain untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Secara umum, ekonomi statecraft dibagi dua menjadi yaitu instrumen positif dan instrumen negatif. Instrumen positif dilakukan dengan memberi insentif atau hadiah kepada aktor yang sudah ditargetkan. Contoh instrumen positif diantaranya penyediaan bantuan luar negeri, subsidi ekspor maupun impor. Sedangkan instrumen negatif diimplementasikan sebagai memberi sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman kepada aktor internasional. Contohnya seperti embargo, boikot, penangguhan bantuan, pemberlakuan tarif impor dan ekspor. Menurut Benjamin Derrickson, sanksi ekonomi berhasil atau tidaknya dalam merubah kebijakan dari negara target bergantung pada tingkat stateness dari negara tujuan, di mana tingkat stateness ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu decision making autonomy, yaitu kemampuan dari eksekutif untuk membuat kebijakan negara dan seberapa besar pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Yang kedua, capacity, yaitu kapabilitas suatu negara untuk memaksa pihak-pihak yang tidak setuju dengan tujuan negara pengirim. Yang ketiga, legitimasi, yaitu kemampuan negara untuk mengarahkan kelompok-kelompok domestik yang terdampak dari sanksi ekonomi tersebut. Dalam kasus Rusia ini yang melakukan invasi ke Ukraina sehingga membuat negara-negara barat banyak menyudutkan Rusia, akan memberikan sanksi kepada Rusia. Salah satunya adalah bentuk sanksi ekonomi tersebut. Terkait dengan adanya sanksi tersebut, hal inilah yang membuat Rusia menerapkan kebijakan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Walaupun Rusia mengalami kerugian, namun Rusia memiliki beberapa alasan atau keuntungan yang dimiliki dalam menerapkan kebijakan tersebut. Di antaranya, banyak negara-negara Eropa yang bergantung pada gas Rusia. Yang kedua, Rusia adalah negara besar yang sering berkonflik dengan negara-negara barat. Yang ketiga, ekstensi Vladimir Putin yang cenderung agresif dan menanggapi respon dari negara-negara di dunia, di mana Putin adalah sosok pemimpin yang tegas dan tidak pernah berhenti untuk mencapai tujuannya. Yang kedelapan, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini yang menggunakan dan mengidentifikasi pola-pola umum interaksi dalam kelompok data yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan mengapa sebuah fenomena atau peristiwa terjadi dalam hubungan internasional, di mana peristiwa tersebut akan dianalisis secara terperinci. Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanative analysis, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji dan melihat tentang suatu variabel terhadap suatu fenomena yang terjadi di telah secara terperinci. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu tahun 2022, di mana awal mula konflik dan sampai penelitian ini berakhir. Yang selanjutnya, unit dan tingkat analisis dalam penelitian ini. Unit analisisnya itu kebijakan Rusia dalam pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa, dan unit eksplanasinya yaitu kerugian yang dialami oleh Rusia dalam kebijakan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Tingkat analisis pada penelitian ini yaitu sistem internasional. Tingkat analisis level sistem internasional itu membahas bagaimana suatu sistem atau kebijakan yang mampu mengaruhi tindakan negara dalam dunia internasional. Teknik pengumpulan datanya yaitu adalah kajian kepustakaan yang berbasis internet, yaitu teknik dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang termuat di jurnal, artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber yang terpercaya yang bersumber dari internet. Pada proses penelitian ini, data utama yang diambil dari website atau situs resmi internasional. Yang selanjutnya, teknik analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kesembilan yaitu sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 produksi gas Rusia dan ekspor gas Rusia ke Ukraina, di mana bab ini menjelaskan produksi gas Rusia dan pengeksporan gas yang dilakukan
oleh Rusia ke wilayah Uni Eropa. Bab ketiga, konflik Rusia-Ukraina dan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Bab ini menjelaskan konflik Rusia-Ukraina yang terjadi dalam berdampak pada adanya pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa oleh Rusia, di mana Rusia menghentikan pasokan gas ke negara-negara Eropa karena adanya rasa tersudutkan oleh negara-negara barat karena adanya intervensi yang dilakukannya ke Ukraina. Bab keempat yaitu analisis kebijakan Rusia dalam pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Bab ini menjelaskan kebijakan Rusia yang melakukan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa, di mana dalam menerapkan kebijakan ini Rusia banyak merasakan dampaknya. Bab kelima penutup ini memiliki kesimpulan dari saran terkait penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu bab kedua, produksi gas Rusia dan ekspor gas Rusia ke Uni Eropa. Sebab pertama yaitu gas Rusia dan produksinya. Produksi gas alam Rusia dan beberapa tahun terakhir berada di kisaran angka 600 miliar kubik, di mana pada 2008 sampai 2020 terjadi penurunan, dan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada penurunan yang terjadi pada tahun sebelumnya, disebabkan karena adanya invasi yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Yang sebab kedua itu ekspor gas ke Rusia. Ekspor gas Rusia dari tahun 2018 sampai 2023 cenderung stabil, walaupun adanya terjadi naik turunnya setiap tahun pada kegiatan ekspor tersebut, tetapi naik dan turunnya tidak terjadi secara signifikan. Pada rentan tahun tersebut, pada tahun 2022 terjadi penurunan ekspor yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2022 adalah tahun di mana saat Rusia melakukan invasi ke wilayah Ukraina. Yang selanjutnya itu ekspor gas Rusia ke Eropa. Rusia adalah negara pengekspor terbesar gas wilayah Eropa, di mana hampir 40% gas diekspor di wilayah tersebut. Eropa adalah negara yang sangat penting bagi Rusia karena sudah mendapatkan pendapatan yang begitu besar semenjak tahun 1970-an. Ekspor gas Rusia ke Eropa melalui 5 jalur, yaitu Nord Stream. Nord Stream di mana pipa gas ini mendistribusikan pasokan gas alam dari Rusia menuju Uni Eropa melalui Jerman. Nord Stream terbagi dua, yaitu Nord Stream 1 adalah pipa bawah laut yang memiliki panjang sekitar 1.100 km yang berada di Laut Baltik. Pipa ini dibuka pada tahun 2011. Nord Stream 2 adalah jaringan pipa gas yang dirancang yang memungkinkan Jerman mengandalkan impor gas dari Rusia, mempunyai panjang dari sekitar 1.200 km yang mengalir dari Laut Baltik. Pipa yang kedua yaitu Turk Stream adalah pipa gas yang menjadi bukti kepentingan nasional Rusia dan Turki yang melintasi Laut Hitam, memiliki panjang sekitar 1.100 km yang menjadi tujuan pasokan gas ke negara-negara Eropa Selatan dan Eropa Tenggara. Tujuan yang dibuatnya jalur pipa ini yaitu untuk menjamin ketersediaan pasokan gas Eropa, terutama untuk menjamin pasokan gas Turki. Jalur ketiga yaitu Blue Stream adalah pipa gas bawah laut yang menghubungkan daerah Bergoyava di Rusia sampai daerah Sumsum di Turki yang memiliki panjang sekitar 1.200 km. Jalur pipa gas keempat Yamal Europe. Yamal Europe adalah pipa gas yang memiliki panjang sekitar 2.000 km yang dimulai dari Rusia melewati Belarusia, Polandia yang berakhir di Jerman. Pipa gas ini memasuk gas Rusia ke wilayah Eropa Barat. Jalur pipa yang kelima yaitu Soyuz adalah pipa gas yang mengalirkan pasokan gas dari Rusia ke perbatasan barat Ukraina yang kemudian dikirim juga ke wilayah barat melalui Slovakia. Pipa ini melewati negara Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina. Berikut adalah negara-negara Eropa yang bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Yang pertama, Hungaria memiliki ketergantungan 25%, Slovakia 22%, Moldova 17%, Austria 15%, Jerman 14%, Bulgaria dan Republik Ceko 12%, Ukraina dan Polandia 11%, Italia dan Slovenia 10%, Luxembourg, Estonia dan Serbia 9%, Latvia, Lituania 8%, Romania dan Swiss 7%, Kroasia dan Denmark 5%, Finlandia 3%, Makedonia, Belanda dan Prancis 2%, Belgia 1%. Selanjutnya bab 3,
konflik Rusia-Ukraina dan pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Sebab pertama itu sejarah konflik Rusia-Ukraina. Jika dilihat kembali ke belakang bagaimana sejarah hubungan antara Rusia dan Ukraina ini, di mana kedua negara sama-sama terletak di benua Eropa yang memiliki banyak pasang surut hubungan diplomatik sebagai dua negara yang pernah satu di bawah kesatuan Uni Soviet. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina secara garis besar dilatar belakangi dengan permasalahan domestik kedua negara tersebut. Menurut Vladimir Putin, Ukraina adalah bagian yang sangat besar dari sejarah perkembangan peradaban Rusia, di mana Ukraina seharusnya bekerja sama dan memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Namun Ukraina membantah apa yang dikatakan oleh Putin tersebut karena sudah merdeka dari Uni Soviet dan merasa tidak pernah menjadi bagian dari Rusia lagi. Semenjak inilah hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami masa yang sulit karena adanya ketegangan dan kecurigaan yang terjadi antara kedua negara tersebut, sehingga memicunya konflik antara kedua negara tersebut. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memang sudah sering terjadi, dapat dilihat pada tahun 2013, di mana pada saat itu Ukraina dipimpin oleh presiden bernama Viktor Yanukovych. Pada era kepemimpinan Yanukovych ini, Ukraina cenderung lebih dekat ke Rusia, tetapi hal ini membuat masyarakat Ukraina kontra dengan kepemimpinan Yanukovych dan meminta untuk tidak bergabung di dalam masyarakat ekonomi yang dipimpin oleh Rusia. Hal ini membuat Yanukovych mengadakan suatu referendum yang menghasilkan di mana 80% masyarakat Ukraina menginginkan bergabung ke dalam masyarakat ekonomi Eropa. Yanukovych yang cenderung pro-Rusia menyadari bahwa hasil referendum tersebut tidak disukai oleh Rusia dan secara sepihak membatalkan hasil referendum tersebut, di mana dampak dari keputusan Yanukovych tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang ingin melengsarkan dari jabatan Presiden Ukraina. Pada Februari 2014, Yanukovych lengser dari jabatannya sebagai Presiden Ukraina. Yanukovych dilengsarkan karena adanya gerakan revolusi di Maidan. Setelah Yanukovych lengser ini mengakibatkan kosong jabatan presiden, di mana penduduk Ukraina sibuk menentukan siapa presiden baru. Dengan adanya situasi seperti itu, Rusia melihat adanya kesempatan untuk mengadakan referendum semenanjung Crimea. Dengan hasil referendum tersebut, hampir sebanyak 95% mayoritas penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia, dan tanpa persetujuan PBB, Rusia telah mengklaim bahwa Crimea bukan lagi dari wilayah Ukraina. Dengan klaim yang dilakukan oleh Rusia tersebut membuat hubungan kedua negara ini semakin memanas dan terjadi pertempuran di wilayah timur Ukraina, yaitu di Donbas, Luhansk, Donetsk, dengan membantu aliansi bernama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Sebab kedua yaitu konflik Rusia-Ukraina 2022. Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Februari tanggal 24, setelah Vladimir Putin mendeklarasikan perang kepada Ukraina. Invasi yang dilakukan oleh Rusia tersebut mulai dengan penembakan rudal oleh pasukan Rusia di wilayah Ukraina Timur. Invasi yang dilakukan Rusia tanpa alasan, di mana Rusia adalah negara yang dengan memiliki kota militer nomor 2 setelah Amerika Serikat. Sementara Ukraina adalah negara yang menempati nomor 22 dalam segi militernya. Berikut perbandingan kekuatan militer Rusia dan militer Ukraina. Rusia memiliki total menghabiskan sebanyak 61,7 miliar dolar AS untuk belanja militernya, atau 11,4% dari total anggaran belanja negaranya. Sedangkan Ukraina menghabiskan 5,9 miliar dolar AS untuk belanja militernya, atau 8,8% dari anggaran belanja negaranya. Rusia memiliki personil militer aktif sebanyak 900.000 dan personil cadangannya sebanyak 2 juta. Ukraina memiliki personil militer aktif sebanyak 209.000 dan personil cadangan sebanyak 900.000. Rusia memiliki tank sebanyak 12.420 unit, sedangkan Ukraina 2.596 unit. Rusia memiliki pesawat tempur sebanyak 1.511 unit, sedangkan Ukraina 98 unit. Rusia memiliki helikopter sebanyak 544 unit, sedangkan Ukraina 34 unit. Rusia memiliki
artileri sebanyak 7.551 unit, sedangkan Ukraina 2.040 unit. Tujuan Rusia melakukan invasi tersebut yaitu untuk mempertahankan wilayah keamanan dan menjaga eksistensi negara dari ancaman Ukraina. Rusia juga berusaha untuk membatasi kedekatan Ukraina dan NATO demi menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman blok barat dan pengaruh dari Amerika Serikat. Rusia juga berupaya untuk mempertahankan hubungan dekatnya dengan negara bekas pecahan Uni Soviet ini. Sebab ketiga yaitu dampak konflik Rusia Ukraina ini. Yang pertama, hampir 8 juta pengungsi dari Ukraina yang menyebar di seluruh dunia. Tercatat 7.000 korban sipil Ukraina tewas, 9 juta penduduk Ukraina hidup tanpa listrik, kekerasan seksual yang terjadi, 1.000 fasilitas kesehatan rusak dan hancur, pendidikan dari 5 juta anak terganggu, penduduk puluhan ribu warga Rusia ditangkap karena protes anti konflik, sekitar 745 juta orang melalui kelaparan, ribuan pelajar dari Afrika melarikan diri dari Ukraina dan menghadapi rasisme. Untuk membangun kembali Ukraina dapat menelan biaya 350 miliar dolar AS. Sebab keempat yaitu pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke negara-negara Eropa sebagai bentuk balas dendam karena adanya sanksi dan menyudutkan Rusia dan dalam invasinya ke Ukraina, di mana sanksi tersebut diberikan oleh negara termasuk dalam organisasi OECD, termasuk juga ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Sanksi pertama dari Uni Eropa melalui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah membuat langkah-langkah untuk memberikan dampak begitu besar untuk ekonomi dan elit politik Rusia. Sanksi yang diberikan untuk memberikan efek pada sektor keuangan, energi, dan transportasi Rusia. Yang kedua, Amerika Serikat melalui presidennya Joe Biden telah memberikan sanksi berupa memblok ekspor pada sektor teknologi, di mana akan membatasi kemampuan Rusia dalam memajukan sektor militernya. Yang ketiga, Inggris melalui Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan sanksi yang diberikan ke Rusia yaitu pembukuan aset bank Rusia dan memblokir perusahaan Rusia yang berbisnis di Inggris. Yang keempat, Jepang melalui Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan sanksi yang diberikan adanya menghentikan ekspor barang-barang ke Pulau Militer Rusia dan mendukung pengurusan beberapa dalam jaringan SWIFT. Australia melalui Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan sanksi yang diberikan adalah larangan perjalanan dan hukum keuangan kepada 8 anggota Dewan Keamanan Rusia. Karena adanya pembatasan ini, banyak negara Eropa terdampak karena hal ini, seperti Jerman, di mana Jerman telah terjadinya kelangkaan gas hampir 9% dari konsumsi nasional pada paruh kedua tahun 2022, 10% pada tahun 2023, dan 4% pada tahun 2024 yang akan datang. Hanya akan terjadi lebih buruk pada bulan-bulan memasuki musim dingin. Yang kedua, Austria yang biasanya menerima pasokan gas dari Rusia sebesar 80%, tetapi dengan adanya pembatasan pasokan gas tersebut menyebabkan terjadinya resesi dan harus membayar 45% premium kepada harga pasar Eropa untuk mempercepat cadangan gas. Yang ketiga, Latvia yang itu bergantung pada impor gas Rusia dengan yang harus merasakan dampak ketika Rusia membatasi pasokan gas, di mana harga kayu bakar di Latvia meningkat untuk menyambut musim dingin sebagai ganti dari gas tersebut. Yang selanjutnya, negara-negara yang bergantung pada Rusia sebagai negara Eropa akan mengalami kemacetan pertumbuhan ekonomi serta akan memunculnya risiko terjadinya resesi ekonomi baru. Yang selanjutnya itu bab keempat, analisis kebijakan dalam pembatasan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Decision Making Autonomy. Decision Making Autonomy merujuk kepada suatu kemampuan struktural dari golongan eksekutif dari kebijakan luar negeri untuk menjalankan kebijakan saat dihadapkan dengan opsi politik. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang terbagi dua, yaitu komponen prosedural dan normatif. Komponen prosedural yang terdiri dari struktural, institusional, dan prosedur pembuatan, sedangkan komponen normatif terdiri dari norma-norma yang membentuk lingkungan dari pembuatan kebijakan. Komponen prosedural, struktural, institusional. Dalam negeri Rusia dari segi politik sangat penting untuk diamati karena pada akhirnya struktur tersebut membentuk beberapa tingkatan dari otonomi struktural yang dimana pemerintah memilikinya di
beberapa isu atau topik dengan membuat aturan untuk menargetkan aktor mana yang mempunyai kekuatan institusional dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negerinya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia tentunya hampir sama dengan negara lain, yaitu di mana Rusia telah meningkatkan tentunya hampir sama dengan negara lain pada national interest negaranya. Dalam proses pembuatan kebijakan melibatkan banyak individu sampai para elit politik global atau elit politik di dalam negara Rusia tersebut. Rusia adalah negara dengan peran seorang presiden begitu vital, di mana Presiden Rusia memegang kekuasaan penuh baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Presiden juga sebagai oposisi yang mutlak sebagai eksekutif tertinggi. Presiden Rusia sekarang yakni Vladimir Putin memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang sangat signifikan dalam perannya untuk perumusan kebijakan dalam sistem politik Rusia. Putin menerapkan institusi semi-otoriter dan sistem demokrasi sehingga banyak yang melihat sistem politik Rusia sebagai managed demokrasi atau demokrasi ala Putin. Managed demokrasi adalah sistem demokrasi yang diatur oleh pemimpin politik atau pemerintah yang memiliki sebuah karakteristik berbeda dengan sistem demokrasi yang dijalankan oleh negara lain. Managed demokrasi adalah upaya Vladimir Putin untuk kembali membawa Rusia untuk keluar dari segala permasalahan yang akan dihadapkan sistem demokrasi menjadikan Rusia negara yang lebih kuat di dunia. Seiring berjalannya waktu, Putin menerapkan istilah sistem demokrasi baru, yaitu sovereign demokrasi, di mana Rusia memiliki demokrasi khusus dan terlepas dari Barat dengan demokrasi liberalnya. Sovereign demokrasi diciptakan sebagai suatu konsep yang ditujukan untuk melawan atau menghadang adanya kritikan dari Barat dan juga sebagai identitas Rusia menjadi negara dengan kekuatan besar di dunia. Tetapi konsep sovereign demokrasi banyak mendapatkan kritikan oleh banyak negara di dunia ini. Komponen normatif dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Rusia tidak lepas bagaimana saat Rusia mengidentifikasi dunia internasional serta hal-hal yang mempengaruhi Rusia dan dalam membuat cara terbaik dan untuk permasalahan yang sedang dihadapi, apalagi permasalahan luar negeri. Dalam hal ini kebijakan Rusia, norma dan nilai-nilai tersebut akan terrealisasi dengan baik ketika cara pandang atau berpikir Putin itu yang menjadi sosok yang menentukan kebijakan Rusia. Putin berpendapat bahwa kekuatan ekonomi adalah dasar dari perjuangan suatu negara untuk berkompetisi dalam politik internasional. Rusia akan menjadi negara mandiri apabila ekonomi mandiri. Nilai-nilai dalam sovereign demokrasi diadopsi oleh Rusia, di mana menekankan bahwa demokrasi yang dipakai harus cocok dengan kondisi tradisi dan sejarah Rusia. Struktur institusional Rusia bersifat vertical power, di mana Putin adalah penguasa tertinggi yang menentukan keputusan akhir dalam sebuah kebijakan Rusia. Dengan sistem demokrasi, foreign demokrasi membuat Rusia memiliki sentralitas power yang berpusat di tangan Putin, apalagi adanya invasi yang dilakukan ke Ukraina dan menimbulkan banyak kecaman dari ke Rusia. Putin semakin terkenal dalam menanggapi hal tersebut dengan kebijakan buatnya. Dengan modal statness pada komponen decision making otonomi, Rusia dengan sentralitas power yang dinamakan oleh Putin di dalam komponen prosedural dalam pembuatan kebijakan, dengan Putin menjadi sosok aktor kunci yang memiliki kekuatan institusional yang sangat kuat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Apalagi dalam kasus konflik Rusia ini, keputusan untuk membatasi sampai menghentikan pasukan gas ke negara Eropa sangat berdasarkan decision making otonomi Rusia dengan Putin. Pada komponen normatif, nilai-nilai demokrasi, sovereign demokrasi menjadi satu identitas Rusia membedakan dengan nilai demokrasi dengan negara lain, di mana memiliki ciri khas pada sentralitas kekuasaan yang kuat dan kontrol dari pemerintahan pusat. Yang sebab kedua, legitimasi. Komponen statness yang soalnya adalah itu legitimasi, merujuk padanya pengakuan dari golongan domestik secara umum dalam segala bentuk kebijakan. Dalam hal ini, perintah membangun legitimasi tersebut dengan melalui prosedur-prosedur yang lebih diakui, contohnya sebagai pemilu. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada legitimasi masyarakat Rusia terhadap pemerintah dan kebijakan Putin terhadap invasinya ke Ukraina.
invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada tahun 2020 menurut survei yang dilakukan oleh All Russian Republic pada bulan April 2020, kurang lebih 78% masyarakat Rusia memberikan kepercayaan atas pemerintahan Putin atau tindakan kebijakan luar negerinya, walaupun banyak dikecam oleh atas invasinya tersebut. Survei yang dilakukan pada masyarakat Rusia tentunya bukan tanpa alasan bagi masyarakat Rusia melihat sosok Putin dengan kepemimpinan yang kuat, hampir memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Putin adalah diktator dalam pemilu, di mana dia mengatur jabatan aktor-aktor politik dan masa jabatan tergantung pada lama kesetiaan aktor politik tersebut padanya. Dengan adanya sanksi Eropa ke Rusia karena aksi invasi tersebut, Putin membalas sanksi tersebut dengan membatasi pasokan gas ke negara-negara Eropa. Bersama CEO Gazprom, Alexei Miller mengatakan bahwa akan membatasi sampai mengakhiri pasokan gas ke negara Rusia karena adanya perjanjian kontrak sebelumnya sampai urusan politik. Pengakuan rakyat Rusia kepada Putin dapat dilihat pada pemilihan presiden 2018 yang lalu, di mana Putin memperoleh total suara sekitar 75% menurut Komisi Pemilihan Umum Rusia. Kemenangan adalah periode keempat Putin dalam memimpin Rusia. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Rusia mengakui bahwa kebijakan yang Putin yang dibantu oleh orang-orang kepercayaan Putin itu sendiri selama perang ke Ukraina itu cenderung positif dan menjadikan level legitimasi Rusia tinggi. Ditambah legitimasi rakyat Rusia juga tinggi kepada Putin, di mana saat itu Putin menang pemilu dengan perolehan total sekitar 75%. Sebab kedua, Kapasiti yang tinggi dapat menentukan negara menurut Brancher dan Richman, ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya seperti kemampuan suatu negara untuk menggunakan instrumen kebijakan untuk minimalisir penurunan dari dukungan politik kepada pemerintah akibat sanksi ekonomi. Perekonomian Rusia sekarang menurun 2,1% pada tahun 2020 karena adanya sanksi dari Rusia karena aksinya invasi ke Ukraina. Dan sanksi dari Rusia tersebut direspon dengan membatasi pasokan gas Uni Eropa, tetapi hal ini menjadi kerugian bagi Rusia. Rusia sendiri adalah pemasok minyak 5% dan 40% ke Eropa. Karena ada pemasokan ini, Eropa membuat Rusia harus mencari negara alternatif untuk mengalir pasokan minyak terutama gasnya tersebut. China dan India menjadi target, tetapi harga diskon harus dilakukan karena ada beberapa hal yang membuat perusahaan tersebut tawar-menawar dengan Rusia. Dalam kasus ini, komponen kapasiti dapat dilihat dengan adanya sanksi balik yang berupa pembatasan pasokan gas ke negara Eropa sebagai bentuk balasan sanksi yang diberikan Rusia ke Uni Eropa. Sanksi balik tersebut itu juga untuk memperlihatkan bahwa Rusia adalah negara besar dan siap untuk melawan negara-negara lainnya. Sebagai pemasok utama pasokan gas ke Eropa, tentunya adanya sanksi balik ini memberikan dampak karena banyak negara Eropa harus mencari pasokan gas negara lain dengan harga yang lebih mahal untuk mencapai kebutuhan dalam negerinya yang biasanya mendapat pasokan gas dari Rusia. Dengan melihat ketiga komponen stateness yang telah dipaparkan tadi, Rusia adalah negara yang dikatakan level stateness yang tinggi. Pada komponen decision making autonomy, Rusia adalah negara dengan sistem demokrasi yang bersifat semi-otoriter dengan Vladimir Putin sebagai aktor sentralnya, dengan memegang peran yang dominan dalam pembuatan kebijakan. Ciri khas demokrasi Rusia yang sentralitas dengan model sovereign demokrasi, yang dimana pemerintah tidak memberikan bagi oposisi untuk mengkritik. Dari komponen legitimasi, adanya survei kepercayaan dan dukungan yang tingkat tinggi kepada pemerintahan Putin. Untuk komponen kapasiti, Rusia memberikan sanksi balik ke Eropa dengan memberikan kebijakan pembatasan pasokan gas yang mengakibatkan banyak negara Eropa harus mencari alternatif lainnya. Meski demikian, Rusia harus menghadapi kerugian karena penumpukan pasokan gas, harus mencari negara alternatif untuk mengaliri pasokan gas dengan harga yang lebih murah. Bab kelima itu penutup, di mana kesimpulan Eropa sangat bergantung pada ekspor gas dari Rusia. Dalam hal ini, Rusia berperan penting dalam perekonomian dan kehidupan negara-negara Eropa, khususnya untuk menghadapi musim dingin. Rusia menerapkan kebijakan dalam membatasi pasokan gas negara Eropa melalui perusahaan gasnya yaitu Gazprom. Gazprom secara menunjukkan telah membatasi pasokan gas dari ke negara Eropa sekitar 100 meter kubik per hari menjadi 50 meter kubik per hari. Dalam pemaparan di atas
pasukan gas negara-negara eksotis menghadapi berbagai masalah dalam penurunan ekonomi sampai kerjasama dengan negara Eropa dan terganggu. Dalam hal ini Rusia memiliki kebijakan untuk membalas sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa kepadanya walaupun dalam penerapan kebijakan tersebut mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dalam ekonomi statecraft, di mana dalam ekonomi statecraft ditemukan oleh Blanchard dan Richmond. Sanksi ekonomi pada suatu tidaknya dalam merubah kebijakan dari negara target bergantung pada tingkat stateness dari negara tujuan. Tingkat stateness suatu negara tujuan ditentukan oleh 3 faktor: decision making, autonomy, legitimasi, capacity. Selanjutnya saran. Konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini memberikan dampak dari berbagai aspek seluruh dunia. Salah satunya penghentian pasokan gas oleh Rusia ke negara Eropa. Seperti kita ketahui, negara-negara Eropa hampir semua bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengulik dan mengikuti perkembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh Rusia dalam membatasi pasokan gas ke negara Eropa. Apakah masih berlanjut atau sudah dihentikan kebijakan tersebut, sehingga nantinya penelitian yang dihasilkan akan lebih eksplanatif, solutif, serta konflik, dan diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang praktis. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.